Surat pernyataan saya ditandatangan di bawah ini atas nama Taufik Rahman, domisili Desa Bangkain, tempat tanggal lahir Blitar, Jawa Timur 25/10/1993. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya bukan dari keturunan Habaib sesuai hasil penyesuaian Alawiyin, mata bulan dan gantau. Sejak hari ini saya tidak akan mengaku lagi sebagai seorang Habaib di rantau maupun dimanapun di tempat lain seluruh Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat oleh diri saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang mengetahui. Rantau 1 Februari 2025. Kedatangan Kabupaten. Jadi bagus, semakin banyak kabib yang tobat ya, tobat dari mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, semakin bagus. Jadi polemik nasab ini seharusnya menyadarkan kepada para kabib Dobolowi itu yang isinya kesana kemari cuma dawir jualan sebagai cucu Nabi. Iya, kami berbicara realita, kami berbicara tentang fakta. Kami tidak menarasikan kebencian kepada kabib atau siapapun. Yang mana tradisi dawir yang dilakukan oleh para kabib Dobolowi ini betul-betul meresahkan umat. Bukan hanya warga biasa, akan tetapi kalangan kiai pun resah. Jadi banyak, ya adalah tidak banyak kabib yang di situ itu ya tobatlah, karena ya mungkin dawir itu sudah tidak laku lagi. Ya karena terpaksa, kepepet kalau istilah Jawanya. Dawir sudah tidak laku lagi ketika umat itu sudah pada sadar ya, pada tercerahkan dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ya kan? Ini banyak, akan ada kabib yang ikrar tidak akan ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi lagi, sebagaimana cuplikan video di atas kan. Iya. Ini ada info lagi dari Serang, Banten ya. Ini ada kabib yang di situ itu jualan warteg, warung Tegal. Ya karena mungkin pendawiran sudah tidak laku lagi, jualan sebagai cucu Nabi sudah tidak dipercaya orang lagi, akhirnya banting setir, ya jualan warteg. Maksud dari tujuan kami adalah menyadarkan kepada para kabib khususnya ya, carilah rezeki yang halal gitu. Jadi tidak usah membodohi umat, tidak usah membohongi umat. Walaupun cari uang lewat jualan sebagai cucu Nabi itu sangat mudah, pendawiran itu sangat mudah pada saat seseorang dilabeli dengan cucu Nabi. Akan tetapi kami yakin uangnya itu tidak akan berkah. Makanya kami setuju seumpama kabib itu banting setir jualan warteg kan gitu loh. Iya. Karena ini lebih keren gitu loh, daripada jualan cucu Nabi isinya dawir kesana kemari menghasut umat. Nah ini kan kelihatan banget itu jualan nabinya itu. Ya kami sebagai umat Islam tidak rela, tidak ridho seumpama Nabi kami ya, kami juga punya hak untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kami. Pada saat ada gerombolan orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, terus di situ seakan-akan yang paling berat, seenak semaunya sendiri mengatakan apapun, bahkan
mengatasnamakan sebagai cucu Nabi untuk melegitimasi aksi-aksinya ini. Ini sungguh menyedihkan, ironis dan sangat menyedihkan, saudara-saudara. Jadi banyaknya Khabib yang sadar ya mungkin karena kepepet, terus tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya banting setir. Atau mereka itu pura-pura tobat atau gimana, wallahu alam. Tapi yang jelas polemik nasab ini menyita perhatian, terlebih kepada para Khabib. Banyak sekali orang-orang yang tercerahkan, tersadarkan, sehingga sudah tidak menggunakan jasa Habib lagi. Tentu karena mereka kapok, ternyata ngundang Khabib itu wah mahal, terus ubur rampingnya ya macam-macam, apa-apa diminta, rokok bukan sebungkus 2 bungkus seumpama rokok banyak itu, wah ngeri ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman seperti ini tentu akan menjadi pelajaran buat saudara-saudara kita, sehingga polemik nasab ini bergulir ya karena dicocokkan dengan realita, fakta-fakta yang ada di lapangan. Kalau Khabib itu perilakunya baik ya tidak pernah dawir, tidak pernah dongeng, halo, khurafat, terus selalu mengumpulkan golongannya, mungkin tidak seheboh sampai detik ini. Mungkin hanya sebatas penelitian saja. Akan tetapi ketika semuanya dicocokkan dengan fakta dan realita, dan ternyata fakta dan realita itu mengatakan bahwa wah masa iya cucu Nabi perilakunya kok seperti itu. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Terus pertanyaan itu digali terus dan digali terus. Akhirnya ketemulah rumusan-rumusan. Masa cucu Nabi kok berangasan? Masa cucu Nabi kok begitu? Ini konsepnya bagaimana? Nah, ini loh. Ini karena keiskalan perilaku para Khabib. Ini sehingga orang itu semakin muak dan muak. Dari segi penelitian jelas mereka itu bukan pilihan Nabi. Dari genetika, DNA juga jelas haplogrup mereka ini G. Bagaimana mungkin seorang mengaku cucu Nabi, wong Arab saja bukan, logikanya seperti itu. Nah ini, itulah info dari saudara-saudara kami. Karena polemik nasab ini, pendawiran sulit, saudara-saudaraku. Banyak umat yang tercerahkan, tersadarkan, sehingga banyak Khabib yang banting setir. Ada yang tobat menjadi Khabib, yang mau hidup bareng-bareng dengan pribumi, ada yang jualan warteg dan lain sebagainya. Inilah dampak dari polemik nasab. Semakin kalian berulah, pribumi akan semakin marah dan muak tentunya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.